Keributan terjadi saat seorang ibu mencoba menghalangi petugas yang hendak menertibkan bangunan liar yang dijadikan tempat usaha. Aksi saling dorong juga sempat terjadi antara petugas Satpol PP dengan sejumlah warga yang menolak penertiban di Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Penolakan dilakukan oleh orang-orang yang selama ini menempati bangunan liar dan mendirikan usaha di lahan seluas 8 hektar. Meski begitu, petugas berhasil merobohkan bangunan semi permanen dengan alat berat. Sejumlah warga juga membongkar bangunannya sendiri dan memindahkan barang-barang miliknya. Penertiban bangunan liar ini dilakukan karena pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membangun sarana olahraga untuk menunjang gelaran Pekan Olahraga Nasional 2024 yang akan digelar di Sumatera Utara dan Aceh. Dan kemarin kita dialog di hari Jumat, kita berikan mereka kesempatan untuk mengosongkan lapangan. Ada sebagian yang sudah mengosongkan sih saat tadi malam sampai dengan jam 1:30 ya, kita antar mereka ke tempat lokasi mereka pindah. Tadi untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional ya Pak? Ya, rencananya seperti itu. Kita akan buat sarana olahraga. Sementara itu, sejumlah orang yang dianggap provokator dan menghalangi penertiban diamankan petugas kepolisian ke Polrestabes Medan. Pemirsa, puluhan siswa-siswi SMP di Bengkulu Utara melukai lengan sendiri dengan benda tajam. Selain tren di media sosial, faktor lingkungan dan krisis identitas diduga menjadi latar belakang aksi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan aparat Polres Bengkulu Utara mendatangi pihak sekolah untuk meminta klarifikasi terkait adanya 52 siswi di sekolah ini yang kedapatan melukai diri sendiri di bagian tangan dengan menggunakan senjata tajam. Kasat Treskrim Polres Bengkulu Utara, Ibtu Ardian Gunan Saputra membenarkan peristiwa ini. Namun menurutnya tidak ada indikasi gangster atau kelompok dari aksi para siswi ini. Aksi melukai diri sendiri juga tidak dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Adapun benda tajam yang digunakan bukan berupa silet, melainkan jarum pentul, pecahan kaca, dan pisau cutter. Di antara beberapa siswi bahkan sudah melakukan hal itu sejak di bangku sekolah dasar. Luka yang ditimbulkan dari aksi itu juga dinilai tidak terlalu berbahaya. Faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Kemarin Dinas PPA juga menyampaikan faktornya antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu krisis identitas. Jadi memang umur-umur segitu sedang mencari jati diri. Perlu pengakuan dari orang lain. Sementara itu pihak sekolah juga telah memanggil para pelaku dan memanggil seluruh wali murid untuk mencegah peristiwa serupa terulang. Sebagai bentuk pencegahan, Polres Bengkulu Utara dan Dinas Pendidikan serta PPA akan bekerja sama memberikan penyuluhan dan pembinaan di sekolah. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Puluhan siswa-siswi SMP Bengkulu Utara melukai lengan kiri dengan benda tajam. Selain tren di media sosial, faktor lingkungan dan krisis identitas menjadi latar belakang atas aksi yang dilakukan. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Kabid SMP Diknas Pendidikan Bengkulu Utara, ada Pak Kusno, dan juga psikolog pendidikan anak, ada Mbak Felicitas Ka'ban. Selamat sore Pak Kusno dan Mbak Feli. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Kusno terlebih dahulu. Pak Kusno, data terbaru ada berapa jumlah anak yang melakukan aksi menyayat diri ini? Lalu apa motif atau latar belakang mereka melakukan aksi tersebut? Untuk datanya tidak ada perubahan, yaitu 52 anak. Kemudian motif dari adanya tindakan itu karena yang pertama karena mengikuti media sosial ya. Dan ada yang dia meniru kawannya. Gitu. Baik, Pak Kusno, kapan aksi itu dilakukan mereka? Apakah aksi menyayat lengan ini dilakukan secara bersama-sama atau diawali dengan beberapa orang terlebih dahulu kemudian diikuti oleh yang lainnya? Untuk aksinya sendiri kapan waktunya tidak jelas. Karena yang terlihat saat ini hanya ada bekas-bekasnya, kemudian dari pengakuan yang ada bahwa aksi itu dilakukan ada yang dari sejak SD.
Dari sejak SD? Baik. Waktu dia SD. Artinya aksi ini telah beberapa kali dilakukan sebelumnya, bahkan sejak SD oleh beberapa anak ya Pak ya. Lalu bagaimana awal mula pihak sekolah mengetahui hal tersebut Pak? Jadi awal mula sekolah mengetahui hal tersebut, ini hari Selasa kemarin, kebetulan ketika proses belajar mengajar ditemukan oleh guru itu satu siswa yang nampak luka di tangan kirinya. Nah setelah itu dipertanyakan dan dari satu itu dilakukan razia. Itulah maka ditemukan anak-anak yang lainnya. Baik. Apakah pihak sekolah maupun dinas pendidikan sudah memanggil para orang tua anak-anak tersebut? Apa yang disampaikan para orang tua kepada pihak sekolah maupun dinas pendidikan, Pak Kusno? Jadi sampai saat ini pihak orang tua telah mengawasi anak-anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti kemarin lagi. Dan juga mengawasi anaknya supaya hal-hal yang tidak semestinya dilakukan itu tidak terjadi lagi. Baik, Pak Kusno, anak-anak ini menyebut bahwa mereka juga meniru konten di media sosial. Konten seperti apa yang mereka tiru, Pak? Apa yang mereka sampaikan atau ceritakan kepada pihak sekolah? Konten yang ditiru adalah konten berkait tangan. Ya untuk tadi karena anak-anak ini kan pada dasarnya pada usia meniru ya, sehingga dia mudah mengikuti apa yang dia lihat dan mungkin itu dianggap yang menurut mereka bagus atau hebat gitu lah. Baik. Padahal itu akan merusak diri sendiri. Baik. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Mbak Felicitas Kaaban, psikolog pendidikan anak. Mbak Feli, mengapa anak-anak ini bisa begitu nekat melukai diri mereka hanya karena mengikuti tren di media sosial, lalu ada juga yang menyebutkan karena mencari jati diri, begitu Mbak Feli? Ya, terima kasih. Usia remaja memang usia peralihan ya, Mbak, bahwa dari anak-anak dia akan beralih ke dewasa, tengah-tengahnya remaja. Masa adaptasi, masa dia harus meninggalkan kanak-kanak, masa dia harus mempersiapkan diri ke dewasa. Betul, di sini masa umumnya adalah masuk masa mencari jati diri. Tapi kalau kita melihat pada kasus ini, bahwa ini termasuk ikutan teman gitu. Nah, masa pencarian jati diri ini untuk remaja ada satu poin yang harus kita pahami bahwa di lingkungan remaja penerimaan akan teman itu lebih dipentingkan, Mbak Sasa. Jadi kalau temannya punya kebiasaan atau ada seperti tren baru, kalau mereka tidak ikut nanti tidak masuk dalam geng, tidak diakui secara teman. Nah, pengakuan ini yang dicari oleh masa remaja, Sasa. Baik, Mbak Feli, ini beberapa anak ada yang sudah melakukan aksi ini bahkan sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar. Lalu sejauh mana media sosial bisa membahayakan anak-anak dan remaja? Bagaimana kemudian agar media sosial ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk hal-hal berguna dan tidak akhirnya mengikuti konten yang berdampak buruk bagi anak-anak dan remaja? Ya, untuk dampak dari sosial media, internet, pengetahuan yang bisa diakses secara digital, ini memang kita harus berbagai aspek, berbagai tim yang mempengaruhi anak-anak. Contoh, misalnya kalau di sekolah, dari pihak sekolah bisa melakukan apa? Penyuluhan dalam pelajaran karakter, membina karakter, dari misalnya guru kerohaniannya, gitu ya. Dari rumah siapa yang bisa? Orang tuanya. Di lingkungan siapa? Tim-tim organisasinya. Jadi semua pihak bisa ikut andil untuk mencegah anak-anak salah dalam mengakses internet. Kenapa? Sosmed, dunia digital ini gampang sekali. Yang penting sudah punya paket data, ada wifi di rumah, mereka mudah sekali mengakses. Untuk mengetahui mana benar, mana salah, itulah peran kita, orang dewasa yang ada di sekitarnya, Pak Sesa, untuk bisa memberitahukan bahwa hal ini sebaiknya tidak boleh, hal ini boleh dilakukan. Demikian. Baik, Pak Kusno, apakah luka yang mereka alami ini cukup serius? Lalu bagaimana kondisi para siswa saat ini?
Luka yang terlihat kemarin itu udah hanya bekas-bekasnya aja, jadi tidak serius. Kemudian untuk anak-anak sekarang dia sudah mengikuti pelajaran secara normal seperti biasa, dan memang kami menyampaikan ke pihak sekolah maupun pihak orang tua agar ada pengawasan yang intensif terhadap anak itu serta anak-anak yang lainnya, supaya kegiatan yang selama ini terjadi itu tidak terulang lagi. Baik, Mbak Feli, lalu kemudian apa yang perlu dievaluasi dari pengawasan atau bimbingan orang tua maupun pihak sekolah terhadap anak-anak agar fenomena serupa tidak terulang kembali? Iya, kalau dibilang evaluasi, PR kita cukup panjang nih Mbak Sa. Jadi begini, anak-anak bisa terkontaminasi dengan berita-berita yang negatif. Sebaiknya kita memberikan juga banyak sekali berita-berita positif. Kita tidak bisa menutup atau memblokir berita-berita yang akan mereka dapat. Seperti Pak Kusno bilang bahwa ada satu yang ketahuan, akhirnya semuanya bisa lebih ketahuan. Nah, kita bisa membuat ini untuk anak-anak. Ada satu yang berbuat baik, akhirnya juga bisa menularkan ke teman-temannya. Ada satu yang berprestasi, akhirnya bisa menularkan ke teman-temannya. Jadi, walaupun mereka terpapar oleh berita yang negatif, semakin banyak mereka mengikuti kegiatan yang positif, jadi teman-temannya akan menularkan juga kepada teman-temannya yang lain. Begitu Mbak Sasa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah terus memberikan aktivitas positif, terus memberikan afirmasi yang positif, terus memberitahukan bahwa mereka berharga, tidak perlu terlalu ikut-ikutan sama teman-temannya untuk hal-hal yang mereka pastinya tahu itu tidak baik. Menyakiti diri sendiri mereka tahu itu tidak baik. Tapi daripada tidak diterima teman, daripada dibully gitu ya, jadi mereka ikut-ikutan. Begitu, Mbak. Baik, jadi artinya pengawasan, bimbingan, dan juga gaya parenting orang tua di rumah menjadi tonggak utama ya untuk membentuk karakter seorang remaja, begitu ya Mbak Feli? Betul. Baik Pak Kusno, kemudian apa upaya sekolah maupun dinas pendidikan untuk menangani dan mencegah hal serupa agar tidak terulang kembali, Pak? Oke, jadi kami sudah menyarankan supaya ada pembatasan dalam menggunakan HP. Kemudian tadi selain ada pengawasan juga hal-hal kegiatan positif untuk menekan aktivitas yang menyebabkan anak melakukan penyimpangan. Jadi ketika yang positif dibanyakan, maka kemungkinan yang negatif-negatif itu akan tertutupi. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Kusno, Kabid SMP Dinas Pendidikan Bengkulu Utara dan juga psikolog pendidikan anak Felicitas Ka'ban telah bergabung bersama kami di iNews Sore.